Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ilhami, guru di SMP Islam Amalina, Tangerang Selatan. Dan juga saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 gelombang 2 dari LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtaesa. Di sini saya ingin mempraktikkan video pembelajaran saya yang berjudul Sistem Peredaran Darah pada Manusia sebagai salah satu syarat uji kinerja di PPG dalam jabatan tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Udah siap belajar belum? Siap. Oke, kalau udah siap belajar, gadgetnya ditaruh dulu. Jangan ada yang main handphone dulu. Ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan kepada kedua kelas. Yo, Keva, silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabba wa bil Islami wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Allahumma firli dunubi wa fatiha wa rahmatika ya arhamar rahimin. Siapa yang hadir hari ini? Bian. Ada yang tahu kenapa Bian nggak hadir? Waduh, kalian gimana? Bian kemana? Izin. Oke, nanti kita tanya wali kelasnya ya gimana. Kalian udah siap belajar? Ya. Mana suara? Sudah siap belajar belum? Ya. Oke, coba kalau udah siap belajar angkat tangan. 1, 2, 3, kanan. Oke, good. Kurang cepat, ulang lagi. Siapa yang siap belajar? Oke, good. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini sebelum kita mulai, Bapak akan selalu mengingatkan kepada kalian ya untuk selalu menjaga kesehatan. Ya, kalian tahu di luar suasananya walaupun sahdu, sendu, walaupun sudah turun hujan, tapi kualitas udara di sekitar kita masih belum terlalu bagus. Ya, makanya usahakan kalau keluar rumah pakai masker. Kalau jauh, ya apalagi ke tengah kota, misalnya ke tengah Jakarta, berarti kalian harus tetap pakai masker. Kalau di dalam ruangan di kelas ini gimana? Pakai ya? Usahakan ya. Ya ini Davina, Via, Kaila, wah, kenapa kamu ikut dan? Oke, ada yang tahu hari ini? peredaran darah pinter. Nah, di sini Bapak akan ngasih tahu tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita itu setelah melakukan studi literatur dan diskusi kelompok, berarti ada diskusi kelompok ya sama studi literatur, kalian mampu mengidentifikasi komponen penyusun darah. Ya, terus setelah melakukan studi literatur dan diskusi kelompok, siswa mampu menelaah darah manusia, fungsi darah pada manusia. Terus yang ketiga, setelah melaksanakan studi literatur dan diskusi kelompok, siswa mampu menelaah fungsi pembuluh darah. Ini darah, ini pembuluh darah. Lalu setelah melakukan diskusi kelompok juga, siswa mampu mengaitkan komponen darah dan pembuluh darah manusia dengan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti di akhir kita ada quizzes, ya Bapak akan mengukur gimana pelajaran kita pada hari ini kalian udah bisa atau belum. Ya, ingat KKM kita berapa? 75. Yang nilainya kurang dari 75 nanti. Ya, jadi silakan diperhatikan, jangan sampai ada yang nggak dia. Punya gambar di sini. Ada yang tahu nggak? Ini tuh lagi ngapain? Tidur. Kira-kira kalian game nggak? Enggak ya? Oh, nggak tahu. Malamnya main game apa begadang ini? Kalau misalnya kalian nih, siapa yang sering tidur di kelas? Enggak, angkat aja. Nah, Bapak tanya, kamu kenapa tidur di kelas? Ngantuk, emang begadang? Iya, tidur jam berapa kamu? Jam 4. Kira-kira apa hubungannya kalian tidur, kalian begadang malam sama si darah kita? Kira-kira ada yang udah tahu belum sih? Apa hubungannya darah sama gampang tidur begini pas di kelas? Oke, kita akan lihat, kita akan jawab setelah kita belajar. Ya. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai, Bapak akan ngasih quizzes dulu ya. Kita quizzes dulu. Ya, siapkan yuk. Tadi handphonenya ditaruh kan? Sekarang handphonenya dibuka. Dibuka quizzesnya. Bapak akan melihat ya bagaimana kalian semalam sudah belajar atau belum? Semalam ngapain aja? Apakah cuma main game? Ya Free Fire, masih main Free Fire? Enggak kan? Oke, silakan. Join myquiz.com, masukkan kodenya 264562.
Ya. Fahri Danal paling benar nih. Paling benar namanya Hendy. Coba deh. Ayo Hanif. Ayo, coba. Dibaca dong. Bagus-bagus nih kayaknya. Kenzi ketiga, Ulel kedua, Keisha pertama. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah ada yang udah belajar anak bapak. Cuman bapak lihat masih banyak yang belum ya. Gak apa-apa. Oke, sebelum kita lanjutkan, sebelum kita belajar, nah kita lihat dulu ya. Bapak punya video. Oke, punya video ya sekitar 8 menit. Kita lihat ya. Rata-rata, mobil mempunyai mesin seukuran koper yang beratnya sekitar 140 kg. Sedangkan mesin jet beratnya beberapa ton, di mana beberapa Diperhatikan ya. dalamnya. Tetapi Nanti habis itu bapak tanya sedikit. ada, ternyata cuma seukuran kepala tanganmu dan bobotnya tidak lebih berat dari satu kaleng sok, yaitu jantung manusia. Jeffrey menarik nafas dan yuk masuk ke dalam paru-parunya. Ayo, berpegangan pada molekul oksigen ini, karena dia bergerak menumpang pada sel darah merah. Bagus, kita berhasil masuk ke dalam darah. Ya, tempatnya sempit sih. Dinding terowongannya akan membesar saat kita berpindah dari pembuluh kapiler menuju frenula yang sedikit lebih besar. Kemudian masuk ke pembuluh darah vena. Pembuluh darah ini mengingatkanku untuk persoalan di bagian sana air. Tentu saja, mereka ini lembut dan lentur. Lihat kan, mereka dapat meregang dan menyusu. Darah bergerak sendiri dengan tiap denyut jantung. Nah, diperhatikan di sini ada apa? Ada yang warna biru, ada yang warna merah. Nah, filter yang seperti ini diperhatikan. Ya. Oh, masih ingat kan? Kemarin kita sistem pernapasan. Jantung ada di mana? Nah. Bersiaplah, pergerakan kita akan makin cepat. Saat tekanan jantungnya meningkat, tekanan darah mulai naik. Dengan otot-ototnya penuh darah yang kaya oksigen, dia langsung meloncat turun dari tempat tidur. Kita pun semakin dekat ke tujuan. Dinding pembuluh darah semakin lebar dan lebar. Kita hampir sampai. Di luar terowongan, kamu akan melihat kita sedang mendekati sebuah sangkar. Jantung dan paru-parumu yang berharga ini butuh pelindung yang kuat, tulang-tulang igamu. Sekarang kita di dalam pembuluh utama vena, dan wush, selamat datang di jantung manusia. Pada dasarnya, jantung adalah sebuah otot besar yang terus-menerus bekerja. Dia berdetak 100.000 kali sehari, hampir 40 juta kali setahun, dan lebih dari 2 miliar kali seumur hidup. Pada setiap denyutannya, darah sebanyak 1/3 cangkir bergerak melalui jantung. Dalam sehari, itu sama dengan 7.500 liter. Pasti akan rusak dengan beban seberat itu. Tetapi tidak demikian dengan jantung manusia yang luar biasa ini. Bayangkan jantungmu seperti pusat layanan pesan antar makanan berukuran besar. Dia mendapatkan pasokan segar dari paru-paru, sebut saja sebagai petani. Sel-sel darah merahmu adalah truk pengangkut yang membawa pasokan ke seluruh kota alias tubuhmu. Dia sampai ke alamat tujuan melewati jalanan, yaitu pembuluh darahmu. Menuju anggota badan, jaringan, dan turun ke sel-sel tubuh, semuanya terus-menerus meminta pasokan oksigen. Kita punya banyak oksigen karena kita masuk saat Jeffrey menghirup udara. Jantung berdenyut, sebuah tato terbuka seperti gerbang, dan kita berpindah dari selang di kiri turun ke piring kiri yang lebih lapang. Jantung berdenyut sekali lagi, dan semua jalan ini tampak serupa. Tetapi apa buku anatomi membuatmu percaya bahwa pembuluh darah vena itu biru dan arteri itu merah? Tidak, warna darah selalu merah. Hanya saja, mungkin agak lebih cerah saat penuh oksigen dan bergerak melalui arteri. Tetapi warna biru atau terkadang hijau yang kamu lihat di bawah kulitmu disebabkan oleh efek dari gelombang cahaya. Gelombang cahaya biru yang lebih pendek akan lebih mudah dipantulkan kembali menuju matamu. Omong-omong, semua pembuluh darah ini yang panjangnya 97.000 km akan cukup untuk mengelilingi bumi 2 kali, membawa kita pergi dan kembali ke satu titik, jantung. Kita sudah kembali, tapi kali ini kita masuk ke bagian sebelah kanan. Di sini, kita mengalir melalui katup dan kembali ke terowongan merah, pembuluh darah arteri. Berhenti, kita tak dapat melalui arteri tanpa oksigen. Nah, dari video ini apa yang bisa kalian dapatkan? Darah, iya emang darah. Darah kenapa? Darah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Apa gimana? Darah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Darah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Oke, ada lagi? Ayo, yang laki gimana? Kenapa? Fahri, begini-begini. Gimana? Ayo. Offside. Ya, kok offside? Gimana Fahri? Apa?
Oke, berarti kalian tahu kita ada darah, terus di dalam darah itu ada oksigennya ya, sama karbon dioksida ya. Jadi yang punya oksigen dan karbon dioksida nggak cuma ada di paru-paru. Oke. Selanjutnya kita akan bagi kelompok. Ya, kita akan bagi kelompok. Semuanya sudah masuk classroom? Sudah. Oke, kalau sudah masuk classroom, coba kita bikin dulu apa namanya? Random. Random team generator. Ya, kita bagi jadi 4 kelompok. Kevo di mana? Di sini, oke. Oke, lanjut. Terus, kamu di mana? Di sini. Harik pindah, Harik. Udah solo. Nih. Enggak? Di muka LKPD-nya yang udah Bapak kasih, Bapak jelasin dulu. Oke? Nah, perhatikan. Di sini ada tiga kegiatan. Yang pertama mirip sama yang tadi, gambar fasep tidur. Ya, silakan kalian lihat, kalian diskusi terus isi. Ya, terus itu LKPD 1. Ya, diskusi terus pakai classroom. Di classroom Bapak sudah kasih. Di sini Bapak udah kasih banyak materi. Ya, nah, ada tentang video-video tentang peredaran darah, bahan ajar, PowerPoint dan sebagainya. Ya, jadi untuk mendukung si hipotesis kalian. Ya. Terus selanjutnya di LKPD 2, di sini kalian ada video, ya. Linknya ada di bawahnya, di bawah gambar. Atau kalau handphone kalian support QR, di sini kamu bisa scan QR-nya buat nonton videonya. Nanti dijawab pertanyaan yang bawahnya, ya. Itu yang kedua. Yang kedua ini tentang pembuluh darah. Terakhir yang ketiga pun nggak jauh beda dengan itu. Nah, di sini ada gambar juga. Kalau kalian pengen lebih jelas, silakan pakai QR-nya atau akses si bitline-nya, ya. Nanti kalian tonton videonya, isi. Nanti habis itu, habis kalian diskusi, habis kalian ngerjain, kita akan kumpul sini ya. Nanti bukan kumpul, nanti presentasi. Kalian presentasiin, nggak boleh perwakilan, tapi setiap kelompok semuanya maju. Oke? Nah, jangan lupa. Apa? Wih, gimana? Coret. Udah, si Raji cepet amat, Ji. Rena pulmonalis. Oke, betul. Emang cuma satu doang kamu ngisinya? Ayo. Emang di sini benar kanan. Yang mana? Ini maksudnya ini. Iya, ini. Dia ini. Ada. Oh, ini. Nah, itu ngerti. Ya, kelompoknya Fahri dulu, presentasi ke depan. Nah, tepuk tangan buat kelompok Fahri. Ayo. Sebelah sinian. Geser lagi. Keras ya, biar terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas perhatikan perubahan kerja kita yang materi sistem peredaran darah pada manusia. Lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan ilustrasi di atas, tuliskan angka berkalian di bawah ini. Silakan cek video.
Pada saat kita tidur, ini jatuh dan tekanan darah turun dan lebih stabil selama tidur. Darah juga tetap mengalir saat kita tidur. Tiga bagi atas kemukakan 3 pertanyaan yang kalian pikirkan. Pertama, mengapa darah tetap mengalir saat kita tidur? Kedua, darah dialirkan oleh apa? 3, kenapa nadi ada yang berwarna biru? Menurut kalian, apa saja fungsi darah itu? Pertama, mengangkat segala bagian. 2, mengeluarkan dari tubuh. 3, melindungi tubuh yang tinggi. 4, mengatur fungsi tubuh. 5, agar tubuh sehat dan kuat. Lanjut. Turunin dong kertasnya biar lebih jelas mukanya. Perkenalkan kalian mengenai anak seperti bawah ini. Anak di atas mengalami pendarahan arteri. Pendarahan arteri mengeluarkan darah yang sangat banyak. Agar tidak memburuk harus diberi tekanan di bagian luka agar darah tidak pada juga harus diperban. 2. Pembuluh darah apa saja yang kamu ketahui dari tempat di atas. Seperti adalah itu pembuluh darah arteri. 3. Ada tanggal perbedaan macam-macam perbedaan darah. Pertama, perbedaan itu ada sebutan. Kalau perbedaan darah besar, mulai dari bulu kiri menuju ke atas, kemudian arteri, lalu ke tubuh, kanan lalu ke kanan. Kalau perbedaan darah kecil, dari kiri kanan, arteri pulmonalis ke paru, kanan pulmonalis ke kiri arah. Kalau perbedaan Main keras. Tuliskan tanggapan kalian mengenai komponen dan darah tersebut di bawah ini. Rupanya tugas kebanyakan ketika lakukan digital dan memiliki tugas masing-masing. Darah apa saja yang kamu ketahui dari informasi di atas? Ada transit atau darah ada oksigen. Transit atau darah putih melawan infeksi. Transit terwujud membantu tubuh. Darah dan fungsinya. Elektrosit kalau tadi tinggal sama darah sama dengan yang kedua informasi karakteristik menghasilkan transparansi organ besar fungsinya melawan virus atau virus progresif karakteristiknya 200.000 sampai 400.000 per 1 Indonesia. Yang keempat, komponen darah fungsinya sel darah merah. Bagian jantung. Misalnya di sini ada cairan pulmonalis, di sini ada arteri pulmonalis, ini ada atrium kanan, ini ventrikel kanan, atrium kiri dan ventrikel kiri. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum. Ada yang salah nggak kira-kira? Benar ya? Oke. Ada yang mau kasih tanggapan buat mereka? Keren. Oke, keren dong. Oke, silakan dulu. Selanjutnya kelompok Razi, silakan maju. Kasih tepuk tangan buat Razi. Oke, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengerin. Ya, suara yang keras ya. Nama saya Hanif. Nama saya Randy. Membacakan kembali kerja peserta didik kelompok kami. Benar-benar kelompok kami adalah mudah mengatur dapat sembako dan naturalnya silakan. Kedua, dari gambar di atas mengungkapkanlah 3 pertanyaan yang kalian pikirkan. 1. Apa yang menyebabkan kita mudah mengatur? 2. Apa pengaruh waktu istirahat terhadap perbedaan darah? 3. Apa yang terjadi pada kalian? Berdasarkan gambar di atas, tuliskan tanggapan kalian mengenai anak yang pembuluh darah tersebut di bawah ini. Pembuluh darah tadi atau arteri terkena bedahan kaca sehingga membuat arteri anak tersebut luka dan darahnya keluar dengan kencang dan lebar. Yang kalian harus dilakukan adalah menekan bagian yang luka dan rendah, lalu lilitkan dengan lebar. Jika perlu bawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Pembuluh darah apa saja yang kamu ketahui dari informasi di atas? Dari dong, berarti.
Ya kasih lihat dong. Bagian sini arteria pulmonalis kiri, bagian sini bagian sini vena pulmonalis kanan, bagian sini arterium kanan, bagian sini vena kanan. Oke. Kontak ada perbedaan macam-macam darah. Satu, peredaran darah besar di kiri, peredaran darah kecil di kanan. Dua, peredaran besar seram di kanan, peredaran darah kecil seram di kiri. Tiga, peredaran darah besar arteri, peredaran darah kecil arteri pulmonalis. 4. Peredaran darah besar vena, peredaran darah kecil vena pulmonalis. 5. Peredaran darah besar tubuh, peredaran darah kecil paru-paru. Dan yang ke-6, peredaran darah besar aorta. Di sini ada gambar-gambar udara dan karakteristik dan fungsi. Yang pertama dari profil yang berwarna merah karena mengandung hemoglobin dan berbentuk di korpas. Fungsinya sebagai pengisi darah dan mengikat oksigen dan karbon dioksida. Lalu kedua ada leukosit, yaitu sel darah putih yang melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh dan berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Karakteristiknya memiliki badan jenis, tidak memiliki pigmen, dan dibentuk oleh limfa, pengejar getah bening, dan tulang putih. Yang ketiga ada trombosit. Trombosit berbentuk abstrak, tidak beraturan, dan fungsinya adalah membantu proses pembekuan darah saat luka. Lalu ada keempat ada plasma darah yang fungsinya mengatur tekanan osmotik darah, membawa zat makanan ke seluruh tubuh, dan mengangkut sisa metabolisme. Yang komposisinya terdiri dari air, sari-sari makanan, protein darah, antibodi, metabolisme, dan zat terlarut lainnya. Di sini ada komposisi darah, ada 55% plasma darah, 1% sel darah putih, dan 1% keping darah. Lalu ada 41% sel darah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana penampilan mereka? Keren, mantap. Ada yang perlu direvisi nggak? Nggak benar ya. Cuman dari Bapak tadi kan ada harusnya tabel tentang pembuluh darah ya. Nah itu harusnya jelasinnya ya. Kamu arteri ciri-cirinya apa, vena apa ya. Cuman nggak apa-apa lah. Ya tadi agak sedikit kurang pas aja. Ya. Harusnya lebih jelas, misalnya peredaran darah besar seperti apa, lanjut aja, peredaran darah kecil seperti apa, cuman nggak apa-apa. Oke, tepuk tangan buat kelompok ini. Jadi tadi sudah bagus ya, sudah bagus, semuanya presentasinya sudah lumayan oke. Cuman tadi ada beberapa yang harus diluruskan sedikit ya. Oke, Bapak mau jelasin sebentar. Nah, ini tadi ya. Nah, tadi di sini tentang darah. Nah, dia itu ada pembuluh darah, ada jantung, ada darah itu sendiri. Ya, pembuluh darah yang dari tadi kita pelajari. Yuk, duduk dulu. Ah, tadi ada kelihatan arteri dan vena ya, tapi di situ ada kapiler juga. Terus ada darah, ada sel darah, ada eritrosit, nama lagi apa tadi? Sel darah merah ya, leukosit, trombosit, keping darah. Jadi si sel darah itu ada 3. Nah, cairannya itu baru si plasma. Jadi yang pas kalian berdarah misalnya, itu nggak cuman ada si sel darah merah atau sel darah putih atau trombosit juga, tapi ada si plasma juga. Nah, plasma ini yang paling banyak. Ya, di sini ada jantung. Jantung kalian ya hanya satu genggam saja ya, satu genggaman kalian ya berarti itu si jantung kalian ya. Makin besar tangan kalian berarti makin besar jantung kalian ya. Nah di sini ada jantung, tadi ada serambi kiri, ada serambi kanan, ingat ya, yang sebelah kiri kalian itu kanan, sebelah kiri sebelah kanan kalian itu kiri ya. Jadi kalau misalnya ada gambar tentang jantung ya berarti kalian harus ya kamu posisikannya seperti ini ya, bukan pas begini, itu kebalik. Nah yang atas itu serambi, yang bawah Billy. Oke, cara kerja jantung tadi udah. Nah, di sini ada arteri, vena, dan kapiler. Nah, di sini ada vena, arteri. Nah, di tengah-tengah ini tempat pertukarannya oksigen dan karbon dioksida itu si kapiler. Ya, pembuluh darah nadi atau arteri, vena atau. Oke, lanjut. Nah, untuk sistem peredaran darah ada peredaran darah kecil dan besar. Untuk peredaran darah kecil, kalian lihat di sini jantung, paru-paru, jantung. Makanya dia dibilang kecil, karena hanya dari jantung ke paru-paru, terus ke jantung lagi. Sedangkan jantung itu kan ada di antara paru-paru, makanya dia dibilang kecil. Ya.
Terus kalau peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh, ya, ke seluruh tubuh. Ada yang ke kepala, ada yang ke bagian badan, ada yang ke bagian kaki. Ya, jadi makanya dia besar. Karena apa? Karena jangkauannya lebih besar. Kalau kalian tadi ingat pembuluh darah kalau dipanjangin ada berapa? 97.000 km. Nah, si darah besar ini hampir lebih dari setengahnya dia berjalan, ya, makanya sangat besar. Nah, ini fungsi darah itu sendiri, mengatur suhu tubuh, membunuh kuman. Nah, ini. Tadi yang membunuh kuman atau kekebalan tubuh siapa? Leukosit, di sel darah putih. Kalau sisa darah merahnya bawa oksigen. Kalau si trombosit buat pembekuan darah. Kalau kalian jatuh biar darah berhenti ya pakai itu. Ya, harus ada trombositnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, nanti selanjutnya kita tentang golongan darah dan penyakit. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, siapa yang bisa bikin kesimpulan di pertemuan kita pada hari ini? Laki-laki 1, perempuan 1. Ayo, kesimpulannya apa? Hanif, coba. Ayo. Jadi gimana? Di dalam tubuh itu ada sirkulasi. Di dalam tubuh ada sirkulasi apa? Oksigen sama karbon dioksida. Oksigen sama karbon dioksida. Paru-paru ada di dada. Paru-paru ada di jantung juga ini ya. Oh, ada di jantung juga sirkulasinya. Oke. Davina, coba apa? Kesimpulannya? Apa yang terjadi dalam tubuh kita? Emang dalam tubuh kamu ada apa? Oh, ada jantung yang memompa darah. Selama ini nggak tahu gitu. Oh, tahu. Oke, tepuk tangan buat yang sudah ngasih kesimpulan. Lanjut kita ke fisis. Lagi, betul. Tadi kan pre-test, sekarang post-test. Ya, silakan masuk lagi. Oke, silakan masuk join myquiz.com terus 948154. Ya, masukin kodenya. Ayo, dijawab. Wah, kita mau belajar gas. Yo, wah, Hanif santai deh. Wah, mantap nih. Ayo, ayo. Oke. Alhamdulillah, kita akhiri. Pertama, K. Ini kayak mana? Keisha. Oh, ini berarti bagus nih. Apa ya? Refleksi kita hari ini. Apa yang harus kalian syukuri kira-kira? Kalian bersyukur nggak dapat jantung? Kalau jantungnya kayak diesel yang cuma atau kayak apa? Kayak mesin mobil yang paling cuma berapa tahun? Gimana sih kira-kira tubuh kalian? Nah, sekarang udah kayak kakek-kakek ya. Berarti kita harus bersyukur. Kalian dikasih jantung yang sangat hebat sama Allah, ya. Terus ada darah. Darah gimana? Nyuplai apa? Oksigen. Kalau nggak nyuplai gimana? Mati. Ya, maka kita semua harus bersyukur. Allah udah ngasih segala macam nikmat yang, ya, nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Oke. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang tadi golongan darah dan penyakit. Bapak ucapkan terima kasih semuanya sudah mau berpartisipasi, ya. Bapak ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillah. Oke, silakan Keva dipimpin doa teman-temannya. Doa. An'amta alayya wa ala walidayya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat ketemu lagi.